Halo, bertemu lagi di channel saya. Sekarang saya akan sharing kepada Anda proses pengerjaan dari pengecetan mobil dari awal sampai ke tahap epoksi ya. Kenapa ini sangat penting? Karena inilah kunci dari bagus tidaknya cat. Ketika dasar pekerjaannya itu kurang bagus, maka hasilnya akan kurang bagus juga. Bagaimana caranya? Tonton video ini dan jangan di skip. Nah, di sini kita lihat ada proses pendempulan ya. Nah, sebelum Anda mendempul, Anda amplas dulu dengan menggunakan amplas 180. Kemudian dilanjutkan dengan amplas 380 dan terakhir amplas 400. Kemudian Anda bisa untuk langsung mendempulnya. Nah, ketika Anda mendempulnya, usahakan cara mendempulnya itu betul-betul rata ya, dan jangan sampai ada udara dalam dempul itu. Jadi dempulnya itu harus diaduk dan diolah, jangan sampai tidak bercampur dengan pengerasnya ya, hardenernya. Nah, setelah Anda mendempul, kemudian dilakukan untuk pengamplasan dengan menggunakan amplas 400. Kuncinya adalah pendempulan ini dimaksudkan ketika bodi mobil Anda ada lecet dan tidak dimungkinkan untuk diketok sampai rata dan lecet itu masih terlihat atau bergelombang. Makanya diperlukan dempul yang tipis sehingga permukaan plat mobil itu bisa terlihat dari tiga sisi itu rata dan tidak terlihat. Ketika Anda untuk mengecat mobil secara keseluruhan, saya sarankan dicat. Sebelum dicat, kita menggunakan cat epoksi secara keseluruhan, dan sebelum diepoksi lakukan pengamplasan seluruh bodi dengan amplas 320, kemudian terakhir adalah 400, dan setelah amplas 400 baru bisa dilakukan pengecetan epoksi. Penggunaan mesin amplas pneumatik seperti ini itu jauh lebih bagus dibandingkan Anda menggunakan amplas tangan ya. Dan amplas tangan bisa digunakan untuk bidang-bidang yang sulit dan tidak bisa dilakukan menggunakan mesin amplas pneumatik ini. Nah, seperti ini kita masih bisa menggunakan amplas mesin ya, amplas pneumatik. Nah, untuk bidang-bidang yang tidak bisa diamplas dengan pneumatik, kita cukup menggunakan amplas menggunakan tangan, kemudian digunakan alat bantunya itu sandal bekas ya. Jadi usahakan semuanya teramplas dengan menyeluruh, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, yang sudah didempul seperti ini kemudian harus diamplas kembali menggunakan amplas 400, kemudian amplas 600. Kalau mau lebih halus lagi, Anda bisa menggunakan setelah 400, kemudian Anda menggunakan amplas 800 tapi menggunakan air. Nah, ini adalah proses amplas untuk ke seluruh bodi.
dengan amplas 400 sebelum dilakukannya epoksi. Diusahakan pada saat Anda mengamplas harus benar-benar rata. Caranya untuk mengetahui rata tidaknya, Anda bisa merabanya dengan tangan. Ketika ada tonjolan-tonjolan atau cekukan akan terasa di tangan jikalau itu tidak rata. Jadi kuncinya di sini harus benar-benar rata. Karena kalau tidak rata, maka hasil akhirnya juga tidak akan rata. Menggunakan amplas pneumatik ini jauh lebih cepat pekerjaannya dibandingkan Anda menggunakan amplas elektrik ya, ataupun amplas tangan. Dan kalau sudah selesai, Anda lakukan masking. Jadi Anda harus menempelkan bagian-bagian yang tidak akan dicat dengan sempurna. Jadi usahakan jangan sampai ada yang terlewatkan pada saat masking seperti ini. Jadi Anda harus mengecek ulang apakah sudah tertutupi bagian-bagian yang tidak akan dicat. Jadi harus benar-benar dikontrol ulang. Kemudian kita melakukan pencampuran epoksi. Jadi kita perkirakan berapa mili yang akan kita pakai, dan pencampurannya ini harus mengikuti petunjuk daripada pabrik pembuatnya. Di sini saya pakai belkot 250 ya pertengahan sini. Tulisannya. Saya pakai belkot survisor. Kemudian tinernya saya menggunakan tiner A sesuai dengan rekomendasi dari pabrik catnya. Kemudian diaduk sampai rata sebelum digunakan. Pastikan head gun Anda normal sebelum Anda menggunakannya. Jadi Anda harus mengetes sebelumnya sebelum dipakai untuk melakukan pekerjaan epoksi. Saya menggunakan Inco di mana nozzle-nya sudah saya modifikasi, dan kemudian kita coba tes hasil semprotannya. Ini sudah cukup dengan menggunakan pressure 29 ya. Nah, ini kita cat tipis-tipis tapi rata. Nah, untuk semprotan memakai epoksi ini, overlapping yang saya gunakan adalah 50-50 ya. Jadi tingkat kerapatannya itu 50-50%. Jadi 50% nya itu ke bawah seperti terlihat dalam video ini.
Nah, setelah lapisan pertama epoksi, kemudian Anda temukan ada yang tidak rata, maka Anda bisa lakukan mendempulnya ulang kemudian diamplas. Gunakan amplas 400 untuk menghaluskan hasil daripada dempul tersebut. Kemudian untuk seluruh epoksi yang sudah disemprot, itu juga gunakan amplas 400. Jadi secara keseluruhan harus diamplas. Setelah amplas 400, Anda gunakan amplas 600 atau 800, dan setelah itu Anda bisa lanjutkan dengan epoksi yang kedua. Nah, kemudian setelah epoksi yang kedua, Anda juga bisa lakukan pengamplasan amplas 800 menggunakan air. Nah, setelah itu epoksi yang sudah diamplas dengan amplas air itulah adalah hasil daripada pekerjaan sebelum naik cat. Dan kalau dilakukan dengan benar prosedurnya itu, mengikuti prosedur, maka hasilnya akan kinclong. Untuk pengecatan selanjutnya nanti saya lampirkan di video selanjutnya. Nah, ini kita masuk tahap epoksi yang kedua ya. Jadi saya menggunakan untuk pekerjaan epoksi itu hanya menggunakan 2 layer. Setelah epoksi kedua masuk, sebelum masuk ke cat dasar, lakukan pengamplasan dengan amplas 400, kemudian amplas 600 sebelum cat dasar naik. Pastikan semuanya teramplas dengan rata dan halus sebelum masuk ke cat dasarnya. Oke, sekian dari saya. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan atau pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan pengecetan mobil sendiri di rumah, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.